Selamat siang dan selamat datang di Klub Denpasar Bahasa Toastmaster. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, sebentar lagi kita akan memulai pertemuan pada siang hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, mohon agar mikrofon atau corong bicara untuk disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali pada saat Anda akan berbicara. Mohon video agar tetap dinyalakan karena dukungan dan respon positif Anda sangat berarti untuk pembicara. Yang kedua, mohon menggunakan nama asli, bukan nama gawai atau alias. Penggunaan nama dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk pemegang peran, spasi nama klub, dan juga nama kota. Contohnya, SAA, spasi Tiara, spasi Debat, spasi Denpasar. Untuk anggota Toastmaster yang lain bisa menuliskan nama, klub Toastmaster dan kota. Contohnya, Tiara, Debat, dan Pasar. Dan untuk para tamu, bisa menuliskan tamu, nama, dan kota. Contohnya, tamu, spasi Tiara, spasi, dan Pasar. Baik, terima kasih. Itu sedikit beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Kita akan masuk sekarang untuk pembukaan dari pertemuan hari ini yang akan dibuka oleh Presiden Klub Toastmaster Denpasar Bahasa Toastmaster Club, yaitu Toastmaster Denny Surya. Terima kasih, Amel. Selamat datang untuk para Toastmaster dari tempat lain, yaitu Ruth, Arlina Indra, juga saya ucapkan selamat datang untuk tamu Laksmi. Kemudian saya akan juga selamat datang pada para anggota debat yang selalu membantu dalam meeting. Meeting hari ini akan dimulai dan akan dipimpin oleh pengarah acara kita. Itu pengarah acara kita, Sulfadli. Ini pertama kalinya Sulfadli menjadi pengarah acara. Mari kita berikan semangat untuk Sulfadli supaya bisa menjalankan perannya dengan baik. Oke. Baik, terima kasih Presiden Denpasar Bahasa Toastmaster Denny Surya. Ini kali pertamanya saya menjadi pengarah acara seperti yang beliau sampaikan tadi. Maka dari itu saya akan menyampaikan tema dan kata acuan untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tema kita hari ini mengenai curahan hati, ini sering kita lakukan apabila mungkin kita sedang gelisah, sedang ada masalah, atau sedang punya keluh kesah. Dan dengan kata acuan, yakni acuh. Nah, biasanya kita sering mendengar frasa acuh tak acuh. Itu untuk mengenai tema dan kata acuan kita pada hari ini. Kemudian saya tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pada seluruh audiens, pada seluruh Toastmaster, pada seluruh tamu yang sempat hadir pada pertemuan kita kali ini, dan terima kasih pula tadi kepada Presiden Toastmaster yang sudah memperkenalkan saya sebagai pengarah acara. Nah, agenda utama kita pada kesempatan kali ini ada 3 agenda utama. Yang pertama, pidato yang dipersiapkan. Yang kedua, topik spontan. Yang ketiga, sesi penilaian. Nah, untuk itu saya panggil penilai umum kita pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan timnya. Kepada penilai umum, saya persilahkan. Terima kasih pengarah acara. Saya Harlina
penilai umum. Jadi tugas saya adalah menilai bagaimana pertemuan ini diselenggarakan dan nanti saya akan memberi masukan bagaimana ya pertemuan bisa menjadi lebih baik lagi. Untungnya saya tidak sendiri dalam tugas ini. Saya juga punya beberapa anggota tim saya yang akan ikut menilai. Pertama adalah pemerhati tata bahasa, yaitu The Toastmaster Desan, Priwandika. Salah ucap, maaf. Toastmaster Desan Priswandika. Silakan maju ke panggung virtual dan menjelaskan tugas Anda. Halo semuanya, saya Desan. Saat ini saya akan bertugas sebagai pengamat bahasa. Tugas saya adalah memberikan atau mengamati pemakaian bahasa yang kemungkinan ada yang bagus atau juga ada yang perlu ditingkatkan. Dan nanti di akhir saya akan memberikan laporan pengamatan saya dan juga sebagai pengamat bahasa, saya bertugas untuk memperkenalkan kata acuan. Kali ini pertemuan kita mengusung kata acuan acuh yang dimana artinya adalah peduli atau mengindahkan. Acuh di sini adalah kata kerja. Contohnya mungkin seperti ini. Dia tidak acuh akan larangan orang tuanya. Jadi saya akan mencatat pemakaian kata ini. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan. Kemudian kalimat indah juga dicatat ya? Ya, benar. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selain pengamat tata bahasa, ada juga yang namanya penghitung bunyi tanpa makna. Apa itu ya? Marilah kita tanya kepada petugasnya, yaitu Toastmaster John Manurung. Silakan. Baik, terima kasih DTM Harlina. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Nama saya John Anderson Manurung. Saya datang dari Tebet juga, Magical Bali Toastmaster juga. Saya bertugas di sore yang berbahagia ini sebagai penghitung bunyi tanpa makna, di mana terkadang kita mengucapkan kata-kata seperti a, r, dan pengulangan kata-kata seperti saya, lalu. Saya akan menghitung jumlah kata-kata tersebut dan akan melaporkan hasil laporan saya di akhir sesi di akhir pertemuan nanti. Baik, untuk satu tip yang bisa saya berikan di dalam penghitung bunyi tanpa makna, mungkin ketika kita berbicara, kita berhenti sejenak dan kemudian lanjut dengan apa yang kita akan katakan. Baik, terima kasih. Kembali ke DTM Harlina. Ya, terima kasih kepada penghitung bunyi tanpa makna. Saya mau tanya sebentar. Kalau misalkan kata acuan yang akan menghitung siapa ya? Saya agak lupa. Pengamat bahasa, Bu. Oh, pengamat bahasa ya. Oh ya, baik. Jadi pengamat bahasa yang akan menghitung juga kata acuh. Sengaja saya bicara seperti itu biar dihitung ya. Baik. Berikut ada juga yang namanya penghitung waktu. Jadi agar semua kita dapat
kesempatan untuk bicara, penghitung waktu jadi sangat penting. Apa itu ya, Toastmaster Denny Surya? Oh, saya penghitung waktu ya. Oke. Selamat. Makasih. Untuk penghitung waktu, saya akan menghitung waktu untuk acara dimulai, di mana dengan untuk pidato yang dipersiapkan adalah 5 sampai 7 menit. Ini untuk Bu Emi. 5 adalah hijau, 6 adalah kuning, 7 adalah merah. Saya lagi belum siapin, nanti habis ini saya eh, kemudian untuk Nova sebagai pemecah kebekuan, waktunya 4 sampai 6 menit. 4 bakal hijau, 5 kuning, 6 merah. Nanti layar saya akan berubah warna. Kemudian untuk topik spontan, 1 sampai 2 menit 1 akan hijau, 1,5 menit kuning, 2 merah. Kemudian untuk penilai akan 2 sampai 3 menit 2 merah, 2,5 menit kuning, 2 hijau, 2,5 menit kuning, 3 merah. Dan untuk semua pembicara memiliki 30 detik setelah berwarna merah untuk menyelesaikan pidatonya. Mungkin dari saya kembali ke Bu Harlina. Bu Terima Harlina, kasih. Yes. Bu Gimana? Harlina, saya mau minta tolong waktu sebentar khusus untuk Nova. Karena Nova ini anggota baru Denpasar Bahasa dan baru pertama kali ikut. Nova, bisa melihat layar saya merah ini, Nova? Ya, bisa Ibu. Ya, jadi kalau hijau masih boleh bicara, kuning masih bisa, merah berarti sudah waktunya sudah habis ya, Nova. Oke, Nanti siap. Denny yang layarnya Denny yang akan berubah seperti ini. Ya, baik, siap Ya. Ibu. Baik, terima Oke. kasih Nova dan Bu Harlina. Waduh, menarik ya. Terima kasih kepada untuk penjelasannya dari DTMIU, juga dari pewaktu. Baik, nah sekarang ada yang namanya penghitung kertas suara, yaitu Toastmaster Tiara. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Saya Tiara. Hari ini saya bertugas sebagai penghitung kertas suara. Tugas saya adalah menghitung siapa yang kira-kira akan menjadi pembicara favorit untuk setiap sesi. Jadi nanti saya akan muncul di akhir sesi, dan teman-teman silakan memilih siapa yang ingin kalian pilih. Kalian cukup mengklik, nanti layarnya akan berubah dengan siapa yang akan menjadi pembicara. Terima kasih. Kembali ke Bu Harlina. Terima kasih pada penghitung kertas suara. Dan sekarang ada juga 2 orang yang menjadi anggota tim saya, yaitu penilai individu. Satu adalah penilai individu Amelia Dewi yang akan menilai pembicara pertama, dan ada juga penilai individu Dian Halim yang akan menilai pembicara kedua. Terima kasih dan kembali ke pengarah acara. Nanti kita akan semua kembali untuk memberi laporan di sesi terakhir, sesi evaluasi. Terima kasih. Terima kasih distinguished Toastmaster Harlina Indra dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Saya itu kenal debat itu ya dari Bu Harlina, tapi mungkin Bu Harlina udah nggak ingat. Saya pertama kali bergabung itu justru maksudnya mengikuti kegiatan Toastmaster dalam bahasa Indonesia itu awalnya dari jabat, dan waktunya saya lebih cocok di Denpasar Bahasa, makanya bergabung di Denpasar Bahasa. Terima kasih Bu Harlina telah memperkenalkan saya dengan Denpasar Bahasa. Baiklah, berikutnya tadi kita sudah mendengarkan dari penilai umum siapa saja tim dan petugasnya, siapa yang menjadi waktu
penghitung bunyi tanpa makna dan penjelasan tugas masing-masing sudah kita dengarkan bersama. Sekarang kita masuk kepada agenda utama yang pertama, yakni pidato yang dipersiapkan. Nah, untuk itu yang pertama ini penilai individunya Toastmaster Amelia Dewi. Pada Toastmaster Amelia Dewi dipersilahkan. Terima kasih, Toastmaster Fadli. Selanjutnya, saya akan nanti mengevaluasi pidato dari anggota terbaru klub dan pasar basah, yaitu Toastmaster Nova Rusadi. Toastmaster Nova ini akan melaksanakan proyek pertamanya, yaitu pidato pemecah kebukuan, di mana tujuan dari proyek ini adalah agar anggota memperkenalkan dirinya ke klub dan juga belajar struktur dasar dari pidato di depan, bagaimana cara berbicara di depan umum. Waktu dari pidatonya adalah 4-6 menit. Saya persilahkan Toastmaster Nova dengan judul pidatonya Hidupku, Hidupku, Toastmaster Nova. Halo semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya memperkenalkan diri, serta bercerita tentang diri saya, walaupun tidak banyak cerita yang saya punya. Perkenalkan, nama saya Iwaya Nova Rusadi, saya berasal dari Tabanan, dan saat ini saya sudah bekerja di salah satu villa di daerah Kerobokan, Badung, dengan posisi butler. Sedangkan untuk hobi, awalnya saya tidak terlalu suka yang namanya keluar rumah. Mungkin bisa dibilang suka menyendiri. Setelah menginjak dunia kerja, saya mulai beradaptasi dan mencoba untuk sering bertemu dengan teman, bertemu dengan orang yang baru saya kenal. Seiring berjalannya waktu, mereka sering ngajak saya keluar, pergi ke pantai, ke danau, kebun, dan tempat-tempat yang lainnya. Tapi dari sekian banyak tempat, saya lebih suka pergi ke pantai. Karena apa? Jika pergi ke pantai, kita bisa melihat matahari tenggelam. Dan uniknya, matahari tenggelam di hari sekarang dan hari-hari sebelumnya itu tidak akan sama. Kadang sinar matahari itu bisa lebih ke kuning, bisa lebih kemerahan, ya kan? Nah, itulah yang membuat saya lebih suka pergi ke pantai. Dengan satu tempat, kita bisa mendapatkan suasana yang berbeda, apalagi diiringi dengan musik. Sangat sempurna. Selain dari pemandangannya, saya juga suka dengan masakan laut, terutama udang dan kerang. Jika diajak makan, tentunya saya akan memilih makanan favorit saya, yaitu udang dan kerang bakar. Itu rasanya enak banget. Dari seringnya membuka diri untuk berteman dengan orang lain dan sering berinteraksi dan mengikuti beberapa komunitas, akhirnya saya ketemu dengan seorang teman yang memberitahu atau menginformasikan bahwa adanya Toastmaster. Sekilas informasi yang disampaikan itu, jika kita mengikuti kegiatan Toastmaster, kita akan bisa belajar tata bahasa dan
akan memperluas pengetahuan untuk pengembangan diri kita. Setelah hari itu, terlintas dalam pikiran saya, apakah saya sebaiknya mengikuti kegiatan-kegiatan Toastmaster? Namun, saat itu saya tidak langsung mau bergabung dengan Toastmaster. Di kemudian hari, di tempat kerja saya yang sekarang, ada beberapa hal yang belum saya bisa dapatkan. Lalu saya memikirkan tentang Toastmaster lagi. Saya harus belajar dulu di Toastmaster agar bisa meraih atau mendapatkan apa yang saya harapkan di tempat kerja saya saat ini. Maka dari itu, saya putuskan untuk bergabung dengan Toastmaster. Apa yang saya harapkan dari mengikuti atau bergabung dengan Toastmaster, ya salah satunya bisa belajar untuk tata bahasa yang baik dan benar. Di saat kita punya gagasan atau pemikiran yang bagus, bahkan menarik sekalipun, kadang tidak bisa diterima oleh atasan. Mungkin karena cara ataupun penyampaian yang kita sampaikan kurang baik atau masih kurang. Jadi atasan tidak bisa mendapat inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Itulah keinginan terbesar saya mengikuti kegiatan Toastmaster. Adapun hal lain yang ingin saya dapatkan dari adanya Toastmaster ini, antara lain adalah wawasan, mengetahui pengalaman teman-teman yang ada di Toastmaster ini, dan bayangan kesuksesan para teman-teman. Dan saya yakin masih banyak hal baru dan akan sangat berharga bagi kehidupan saya ke depan untuk menjenjang karir setelah pekerjaan di sini, mungkin di tempat lain. Begitu banyak harapan-harapan saya dalam mengikuti kegiatan Toastmaster ini. Jadi, saya sangat berharap dari teman-teman di Toastmaster semuanya agar dapat membimbing supaya apa yang saya harapkan dalam mengikuti kegiatan Toastmaster ini, supaya saya bisa raih. Dan apa yang menjadi tujuan saya bergabung di Toastmaster agar bisa segera tercapai. Sekali lagi, mohon bantuannya untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bergabung. Selamat siang. Salam TM Nova. Baik, luar biasa pidato pemecah bukuan tadi dari Toastmaster Wayan Nova Rusadi. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud. Kita di sini sama-sama belajar, sharing gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai. Tadi menarik apa yang disampaikan Toastmaster Wayan, bahwa beliau orangnya pendiam. Saya sebenarnya sekarang lagi kebingungan ini. Belakangan ini saya sering menjadi pendiam, padahal sebelum-sebelumnya saya ini bisa dikatakan orang yang apa ya, istilahnya ekstrovert gitu ya. Tapi belakangan ini
saya justru malah lebih sering banyak diam. Mungkin karena latihan untuk sering lebih mendengarkan karena punya 2 telinga, 1 mulut gitu ya. Tapi jujur saya masih agak bingung nih, saya apakah ekstrovert atau introvert ya, pendiam atau tidak. Baik, tadi karena ada permintaan khusus bahwa Iwayan Nova Rusadi ini langsung dinilai oleh penilai individunya, yakni Toastmaster Amelia Dewi. Pada Toastmaster Amelia Dewi dipersilakan. Terima kasih, Toastmaster Fadli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Nova, karena yang pertama sudah bergabung dengan Klub Denpasar Bahasa dan juga sudah berhasil melaksanakan pidato pemecah kebukuan. Jadi pidato pemecah kebukuan ini adalah pidato yang selalu pertama kali dilakukan oleh semua anggota. Jadi tujuannya memang untuk memperkenalkan diri kepada anggota klub yang lain. Selain itu juga untuk belajar mengetahui struktur dari berpidato di depan umum. Dan tujuannya sudah tercapai, kita tahu beberapa hal yang baru tentang Toastmaster Nova, jadi asalnya, dari mana, kemudian juga hobinya, bahkan juga makanan kesukaannya. Seperti itu. Dan yang saya lihat dari struktur pidato yang sudah dibawakan ya, ini sudah mencakup dari awal, yaitu adalah perkenalan, kemudian di tengah-tengah itu berisi tentang cerita dari dirinya Toastmaster Nova, dan di akhir itu juga ada penutup di mana Toastmaster Nova meminta bantuan kepada yang lain untuk membimbing. Ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan dari pidato Toastmaster Nova. Yang pertama mungkin adalah pengaturan waktu. Jadi karena Toastmaster Nova baru pertama kali berpidato, kita seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Harlina, itu sebenarnya ada alokasi waktu. Jadi yang untuk Toastmaster Nova ini 4-6 menit. Biasanya itu ada 30 detik setelah tanda merah sudah diaktifkan oleh pewaktu. Nah, di situ sudah saatnya untuk berhenti. Jadi tujuan kita di sini, kenapa sih harus ada penghitung waktu? Supaya kita tidak berbicara terlalu lama. Kadang-kadang kalau kita mendengar ya, pidato orang, aduh, kok lama sekali ya, gitu. Ngomongnya kok muter-muter, gitu. Nah, di sini kita belajar juga buat membatasi diri, supaya dalam waktu yang sudah ditentukan, kita bisa memberikan pidato dan materi yang tepat, seperti itu. Kemudian, yang kedua, itu adalah kontak mata. Walaupun kita memang online atau daring, jadi kita secara virtual, saya juga masih belajar. Saya masih melihat bahwa Toastmaster Nova kadang mungkin sedang berusaha mengingat isi pidatonya, kadang matanya masih ke atas, atau mungkin melihat ke bawah, seperti itu. Jadi kalau bisa, matanya fokus ke layar atau ke kamera yang ada di perangkatnya, apakah perangkatnya laptop atau juga mungkin menggunakan ponsel, seperti itu. Jadi tadi yang pertama pengaturan waktu untuk yang sarannya, dan juga kontak mata. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat lagi. Terima kasih sudah bergabung di Klub Denpasar Bahasa. Saya pribadi sebagai anggota mendapatkan banyak sekali keuntungan menjadi anggota Toastmaster, dan juga semoga Toastmaster Nova bisa belajar banyak sebagai anggota Toastmaster yang baru. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penilai individu Wayan Nova Rusadi, yakni Toastmaster Amelia Dewi yang telah menyampaikan penilaiannya. Kemudian nanti itu bisa menjadi bekal untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan oleh Toastmaster Nova. Berikutnya kita ke penilai individu berikutnya. Toastmaster Dian Halim. Pada Toastmaster Dian Halim, waktu dan layar dipersilakan. Baik, suara saya kedengaran nggak ya? Jelas ya? Oke. Nah. Baik, terima kasih kepada pengarah acara, Toastmaster Fadli.
Jadi hari ini saya akan bertugas sebagai penilai individu dari pembicara kedua, yaitu Toastmaster Emmy. Toastmaster Emmy akan menyampaikan pidato jalur pengembangan kepemimpinan atau leadership development level 4, yaitu memimpin tim. Dan tujuan dari proyek ini adalah Toastmaster Emmy dapat memimpin sebuah tim kecil untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, mari berikan sambutan dengan meriah untuk Toastmaster Emmy dengan judul pidato berubah atau musnah Toastmaster Emmy. Apakah saya terlihat dan terdengar dengan jelas? Terlihat dan terdengar, Toastmaster. Berubah atau musnah? Pekerjaan apa yang paling sulit di dunia ini? Boleh ya berkomentar di kolom obrolan. Pekerjaan yang paling sulit di dunia ini. Menurut saya, pekerjaan yang paling sulit di dunia ini adalah berubah. Baik mengubah diri sendiri, apalagi mengubah orang lain. Suatu hari, bos saya memanggil, pimpinan di perusahaan memanggil saya dan menyodorkan sebuah proposal. Program pemilahan sampah. Dengan subprogram berubah dari rumah. Apa ini? Pilah-pilah sampah berubah dari rumah. Program ini sangat menarik, tetapi juga membuat saya bingung. Pada awalnya, saya ingin menolak. Tapi apa boleh buat? Ketika saya tahu bahwa penyelamatan lingkungan, undang-undang tentang lingkungan hidup sudah ditandatangani oleh pemerintah, mau tidak mau, semua pihak harus bersama-sama menjaga bumi kita supaya lebih baik atau selamat dari kemusnahan. Teman-teman Toastmaster, Indonesia adalah juara 2 sebagai negara pembuang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Sampah plastik. Teman-teman boleh beritahu saya di mana Anda menemui pantai yang tidak ada plastiknya. Apa yang harus kita lakukan dengan fenomena ini? Acuh tak acuh? Atau acuh? Akhirnya, apapun yang terjadi, saya harus mengambil sebuah tindakan. Saya membentuk sebuah tim kecil. Saya mengambil 1 orang dari setiap divisi di kantor tempat saya bekerja untuk menjadi koordinator pemilahan sampah. Awalnya, wajah mereka semuanya, sampah, bau, terus mau diapain sampah itu? Saya menugaskan kepada mereka untuk mencari tim di bawahnya, dan ini tidaklah mudah, karena tidak semua orang mau mengurusi sampah. Kategori sampah saya bagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Yang kedua, saya menyiapkan tempat sampahnya berdasarkan 2 pemilahan tadi, yaitu organik dan non-organik. Dan yang ketiga adalah ini yang paling sulit dalam sebuah kepemimpinan, yaitu action atau aksi. Kita tidak bisa berbicara saja dan mengharapkan perubahan kalau kita tidak melakukan aksi. Kita mulai bergerilya dari divisi ke divisi, memilah sampah yang organik di sini, sampah yang non-organik di sini, sambil mencontohkan bagaimana sampah itu diciptakan dan bagaimana sampah itu berhenti dan selesai setelah sampah itu timbul. Jadi ini yang dimaksud dengan berubah dari rumah. Sampah harus selesai penanganannya di mana sampah itu timbul. Awalnya, lagi-lagi pertanyaannya seperti ini. Bu, kalau yang ini dibawa kemana? Yang ini dibawa kemana? Wah, pertanyaan mulai timbul dan tim saya hampir saja menyerah. Akhirnya kita membuat sebuah kesepakatan. Yang pertama,
Semua orang dalam kantor itu harus merubah gaya hidupnya dalam mengelola sampah. Yang pertama, bawalah tas atau kantung yang bisa dipakai berkali-kali seperti ini. Jadi kita menghindari sampah plastik. Kemudian membawa tempat makan bisa plastik, tetapi plastiknya harus yang bisa dipakai berulang kali, dan membawa botol minum kemana saja sehingga bisa diisi ulang. Saya pikir semuanya akan berhasil dengan satu kali percobaan, tetapi ternyata saya salah besar. 3 bulan berlalu, mulai timbul keluhan bahwa tidak ada lagi yang mau memilah sampah. Alasannya repot, bau, dan tidak efisien. Sebagai pimpinan tim, ternyata saya harus banyak sekali belajar dalam memimpin sebuah tim meskipun tim itu sangat kecil. Kesalahan pimpinan adalah dia hanya pandai berbicara tapi tidak pandai memberi contoh. Akhirnya saya dengan tim kecil saya harus mengulang semua program dengan satu aksi saja yang sangat sederhana, yaitu memberi contoh. Saya mulai membawa botol sendiri. Ini botolnya memang plastik, tapi bisa dipakai secara berulang. Kemudian mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong plastik yang bisa dipakai berulang-ulang. Begitu juga di kantor saya mulai menerapkan untuk memakai kertas bolak-balik supaya kita lebih hemat dan lebih ramah dengan lingkungan. Teman-teman semua orang adalah pemimpin, terutama buat dirinya sendiri. Adalah sebuah hal yang tidak mungkin ketika kita mengharapkan perubahan, tapi kita tidak memberikan solusi. Seorang pemimpin itu adalah memberikan contoh atau melakukan apa yang ia ucapkan. Leading by example atau memimpin dengan ketauladanan. Pimpinlah diri Anda dulu. Berubahlah dahulu, maka lingkungan Anda atau bawahan Anda akan mengikuti dengan perlahan apa yang sudah Anda lakukan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan atau keharusan. Karena kalau kita tidak berubah, maka kemusnahan itu tinggal menunggu waktu. Berubah atau musnah. Kembali ke pembawa acara. Baik, Toastmaster Emi Ermia, berubah atau musnah. Jadi berubah itu ya kalau tidak mau dilakukan bakal sulit untuk dilakukan. Jadi kita harus punya intensi dulu atau niat untuk mau melakukan perubahan. Sama seperti saya misalnya mengajak teman-teman saya untuk mau berubah dari yang tadinya pola hidup tidak sehat menjadi lebih sehat, misalnya dengan berolahraga, wah itu banyak sekali yang sulit gitu karena olahraga itu kan awalnya pasti capek, badannya pegel-pegel, sakit dan sebagainya. Nah, ini kan harus dilewati terlebih dahulu. Nah, untuk berubah itu memang kita pasti menemukan tantangannya, sanggup atau tidak menghadapi tantangan itu tadi. Dan terkait dengan tadi mengenai lingkungan, saya itu kadang masih menemukan di jalan orang buang sampah dari kendaraannya melalui jendela kendaraan gitu ya. Seolah-olah apa ya, jalan itu jadi memang tempat sampah. Orang-orang boleh buang sampah di jalan gitu. Ini kan sangat bermasalah sekali etikanya gitu. Jadi itu tadi memang harus dilakukan perubahan. Dan tentunya berubah bagi orang-orang tertentu, apalagi orang yang tidak mau berubah, ya pasti sulit untuk melakukan perubahan. Baik, itu tadi agenda utama kita yang pertama, yakni pidato yang dipersiapkan. Sekarang saya memanggil penghitung waktu Denny Surya. Pada Toastmaster Denny Surya, dipersilakan. Oke, terima kasih pengarah acara. Ya, untuk
Nova melewati batas waktu, tidak dapat dipilih. Bu Emi 655 dapat dipilih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Toastmaster Denny Surya yang telah menyampaikan laporannya. Kita berlanjut pada agenda berikutnya. Ini agenda yang juga tidak kalah seru untuk kita ikuti, bahkan mungkin yang paling seru. Karena tidak hanya Toastmaster yang bisa mengikuti agenda ini, akan tapi juga para tamu. Jadi ini agenda yang terbuka untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ini sesi topik spontan yang akan dibawakan oleh Distinguished Toastmaster Ayu Anantia. Kepada Distinguished Toastmaster Ayu Anantia, disilakan. Terima kasih Pak Fadli, pengarah acara kita yang baru. Ini salah ngomong tapi benar loh, pengacara gitu ya. Pak Fadli ini kan juga pengacara, betul ya Pak ya? Kalau di luar negeri mungkin ya, kalau di sini namanya notaris. Baik. Baik, terima kasih Pak Fadli. Teman-teman, acara hari ini temanya kan curahan hati. Kalau disingkat namanya kan curhat ya. Nah, jadi kita punya sesi curhat hari ini, topik spontannya. Yang pertama kita akan mendengarkan curhatnya Toastmaster Tiger. Beliau ini sedang belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya itu masih ya susah, agak susah didengarkan, tapi dicoba. Setiap 2 minggu sekali beliau akan hadir, walaupun posisi beliau ada di Amerika, saat ini sudah malam. Tuh, mungkin sudah jam 11 malam atau jam 10 malam gitu ya, tapi masih mau belajar bahasa Indonesia. Mari kita dengarkan. Tiger, the theme is about when you want to talk from your heart. So I think this will be fit with your story. And please go ahead. Makasih Toastmaster Ayu. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana seseorang bisa menjadi harimau? Semuanya dimulai pada suatu siang musim panas tahun 1960. Saya dan saudara laki-laki saya sedang bermain di liar. Ibuku memanggil kami dengan kata-kata yang ditakuti itu. Anak-anak, saatnya tidur siang. Sedua laki saya masuk ke dalam, saya pergi keluar. Saya berlari secepat mungkin dan saat saya sedang berlari, saya berbalik untuk melihat ibu saya mengejar dengan cepat. Kemudian saya berlari ke arah pohon. Malam itu, begitu ayah saya masuk melalui pintu, ibu saya menghampirinya. Jim, anak ini begitu gila. Ayah saya melihat saya dengan kepala yang dilebut beban, lalu berpaling dan berkata, "Nah, Nance, dia memang seekor harimau sejati. Itulah dia, sejak saat itu saya menjadi harimau."
Toastmaster Ayu. Terima kasih, Pak Tiger. Namanya Tiger, tapi karena bahasa Indonesia harimau, jadi hari ini namanya berubah jadi harimau. Thank you so much, Tiger, for sharing your everything that your story from your heart. Cerita ini sebenarnya tentang cerita bagaimana dia mendapatkan nama Tiger itu tadi gitu kan ya, maksudnya. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ke peserta selanjutnya. Jangan lupa kata acuan kita hari ini adalah acuh, yang artinya peduli. Jadi kalau tidak acuh itu berarti tidak peduli, kalau acuh itu artinya peduli. Gitu kan ya? Ya, baik. Saya akan memanggil seseorang, dia ini seorang Toastmaster yang sudah cukup lama, biar kita punya contoh. Setelah itu saya, karena ini nanti Nova jam 2 ya, harus mulai bekerja ya Nova. Nanti peserta ketiga untuk Nova ya, Nova coba ikut yang topik spontan. Ya, Ya. benar. Jadi kalau tadi itu pidato yang dipersiapkan. Sesi yang ini pidato tidak dipersiapkan. Setelah Nova, saya akan meminta Ruth. Ruth mau ya nyoba ya Ruth? Ya, ya oke. Gitu. Setelah itu baru nanti ada mungkin Lasmi dan yang lain. Jadi baik, curahan hati itu tidak selalu negatif loh. Nggak selalu berbagi cerita itu bisa juga sesuatu yang positif, gitu kan? Saya hanya akan memberikan sedikit ini, bagaimana caranya menjawab topik ini gitu ya. Kalau saya memberikan topik sesuatu, nanti cara jawabnya bilang kapan pernah kecewa, gitu misalnya ya. Mungkin pernah kecewa gitu kan, dalam peristiwa apa. Kemudian ceritakan sedikit kenapa kok bisa kecewa, terus solusinya apa, gitu. Terus baru ditutup dengan pesan atau kalimat-kalimat positif. Jadi 3 caranya menjawab topik spontan. Yang pertama, dijawab dulu pertanyaan topik itu apa. Misalnya pernah kecewa. Nah, kecewanya apa? Peristiwanya apa? Kemudian dilanjutkan dengan cerita sedikit dan ditutup dengan pesan atau kalimat positif. Oke? Siap. Mari. Saya mau minta tolong Desan ya. Desan sudah lama sekali nggak datang ke pertemuan. Sekarang jadi ikut topik spontan ya, Desan. Mau nggak? Orangnya Masih belum kedengeran. ya nggak kedengeran, Desan. Baiklah. Oh, baiklah. Desan, ini topiknya. Teman-teman ingat ya, waktunya 1-2 menit. Cuma 1-2 menit. Masalah adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Mari membenahi diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Masalah adalah ujian pendewasaan. Itu yang paling penting. Penjelasannya, tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Mari membenahi diri dan menjadi pribadi yang dewasa. Silahkan, Desan. Belajar bisa dari banyak hal. Mungkin dari hal yang positif ataupun dari hal yang negatif. Satu hal yang negatif mungkin permasalahan. Banyak masalah mungkin bisa membuat kita lebih dewasa karena kita akan banyak belajar. Contohnya, masalah percintaan. Semakin banyak permasalahan dalam percintaan, kemungkinan kita akan belajar bagaimana seseorang atau kemungkinan kita bisa belajar menghadapi banyak orang. Bisa dibilang contohnya ketika saya bertemu seorang laki-laki. Saya bisa melihat karena saya punya banyak masalah dengan laki-laki, mungkin ketika saya menemui satu laki-laki, saya akan merasa, oh ya, saya telah belajar banyak hal tentang permasalahan dengan
tipe laki-laki seperti ini. Nah, dari permasalahan itulah akhirnya saya akan bisa menjawab bahwa seseorang itu perlu dihindari ataupun perlu didekati. Jadi, permasalahan itu akhirnya membuat kita banyak belajar. Saya kembalikan ke Ayu. Lah, sungguhan toh, ternyata curhat. Dosa, terima kasih banyak. Baik, sekarang kita ke Nova. Nova siap? Mau coba ya? Sorry Bu, lewat dulu Bu. Ini ada gini gangguan tamunya. Oh, begitu. Baik, mendengarkan aja dulu. Baik. Silahkan. Ruth mau nyoba, Ruth ya? Sebelum mulai saya masih agak confused ya. Maksudnya Oh. ini curhatnya tentang apa aja atau tentang kalau ada masalah gitu? Boleh. Tentang apa saja? Bisa saja curhatnya itu positif. Oh, tentang curhat ya. Yang penting bicara Ya, tentang curhat. curhat itu artinya mencurahkan isi hati kan Ibu. Kemarin saya bahagia karena apa gitu kan. Ya. Iya. Ya. Mari. Tapi ada topiknya Ibu ini. Ini ada topiknya, saya kasih ya. Dicoba. Nanti kalau benar salah nomor 2. Iya. Baik, topik untuk Bu Ruth. Sejatinya kesedihan adalah sebuah pengalaman yang mengajarkan untuk menjadi kuat. Sejatinya, kesedihan adalah sebuah pengalaman yang mengajarkan untuk menjadi kuat. Silahkan, Bu Ruth. Terima kasih. Selamat siang semuanya kepada teman-teman TM di Denpasar Bahasa. Saya memperkenalkan diri, saya sebagai TM Jabat. Kebetulan baru bergabung kemarin. Jadi saya masih baru sama sekali, dan kemarin ketika saya ikut di Jabat yang di Jakarta ini, saya sebetulnya masih agak bingung karena saya belum pernah sebelumnya mengikuti hal-hal yang seperti ini. Tetapi saya mau belajar, saya senang ada dari seorang teman yang mengajak sehingga saya bisa ikut bergabung. Dan saya sangat senang ya bertemu dengan komunitas yang memberikan hal yang positif untuk saya bisa lebih maju lagi. Tentang kehidupan, setiap manusia itu pasti mengalami banyak pengalaman, banyak hal-hal yang mungkin ada yang baik, ada yang buruk, ada yang enak, ada yang tidak enak. Demikian pula dengan apa yang saya alami. Nah, yang saya ingin bagikan, kebetulan saya ada seorang teman, tinggalnya dekat dengan saya, satu kompleks gitu ya. Nah, sebentar waktu lagi dia akan pindah ke lain wilayah, lain lokasi gitu, agak jauh. Dan sebetulnya setiap hari kita sering bersama-sama pergi ke pasar, pergi kemana, dan itu membuat saya sedikit sedih ya. Dan teman ini juga merasa kehilangan. Tetapi kehidupan harus terus berlangsung, kita harus belajar menyikapi, mengambil segala sesuatu dari segi positifnya. Dari peristiwa ini akan membuat kita semakin kuat. Kita belajar untuk hidup kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Kita belajar supaya hidup kita menjadi lebih baik. Terima kasih Ruth untuk sudah berbagi, sudah curhat juga. Hari kemarin itu masih belum ngerti, hari ini makanya ikut Denpasar Bahasa, nanti minggu depan lagi Jakarta Bahasa gitu ya Ruth ya. Tapi saya sangat salut dengan semangatnya, niatnya mau belajar. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ke ada tamu satu lagi yaitu Lasmi. Lasmi dari NDTC ya, dari Magical Bali. Lasmi mau menjawab, walaupun off cam enggak apa-apa. Kalau mau ikut topik spontan, apakah bersedia? Wow, oke, baik. Kalau begitu sudah dijawab di kolom obrolan. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa. Baik, Lasmi mungkin lain kali bisa ikut ya. Baik. Nova sepertinya belum ya. Nova kalau mau langsung buka itu mikrofonnya. Saya mau coba Bu gitu ya. Kalau belum enggak apa-apa. Kita skip untuk hari ini.
Lanjut. Siapa ayo yang mau? Tantangan. John. John langsung angkat tangan. Kesempatan ya John, latihan. Iya, Bu. Siap. Oke, topik buat John. Siap, John? Ya, saya siap. Tetap kuat. Buat mereka bertanya-tanya, bagaimana Anda masih bisa tersenyum? Tetap kuat. Buat mereka bertanya-tanya, bagaimana Anda masih bisa tersenyum? Oke, baik. Terima kasih. Sungguh pernyataan yang sangat menggetarkan jiwa. Tetap kuat, biarkan mereka bertanya-tanya kenapa Anda masih kuat. Bahkan, saya boleh cerita sedikit, saya datang dari Pekanbaru, dan saya di Bali sudah 4 tahun. Jadi beberapa bulan yang lalu, teman saya itu menelepon dan dikatakan, kau masih hidup. Bahkan sampai seperti itu gitu. Kenapa kau masih hidup gitu. Ya, jadi jawaban saya itu hanya mengatakan saya bersyukur dengan hidup saya. Mau hidup, mau mati, saya tetap bersyukur. Dan selama saya masih diberi kehidupan, saya ingin berguna untuk banyak orang, menjadi berkat, tetap bisa tersenyum, apapun yang terjadi. Jadi, saya setuju dengan pernyataan yang diberikan di TM Ayu, tetap semangat, dan selalu tersenyum. Terima kasih. Kembali ke DTM Ayu. Terima kasih, John. Tetap kuat, John. Biar hidup, biar mati, yang penting kita tetap tersenyum. Kalau Bu Emi itu kemarin ini, Tuhan aku ingin pulang gitu kan ya. Pulang pada diri saya sendiri loh. Gitu kan. Jadi mati itu bukan berarti, tidak selalu berarti mati secara fisik. Tetapi mati dalam arti, misalnya begini, saya punya kebiasaan, misalnya, maaf ya, ini agak meludah sembarangan. Saya matikan sifat itu. Saya biasanya membuang sampah sembarangan. Saya matikan kebiasaan itu dengan mengganti dengan sesuatu yang baru, kan gitu ya. Itu arti-arti kata bisa sangat banyak dan sangat luas. Kita punya kesempatan satu orang lagi. Siapa yang mau mencoba? Kalau enggak ada yang mau mencoba, saya mau ngajak Tiara. Ini Tiara setiap kali datang dikasih kesempatan. Tiara ini begini-begini. Kemarin juara topik spontan. Biar latihan ya Tiara. Biar terus pisaunya diasah gitu. Ya kan? Jadi deg-degan, Wayu. Iya, jadi deg-degan gitu ya. Ini topiknya Tiara. Sebuah permata tidak akan pernah didapat tanpa polesan. Begitu pula kesuksesan yang tidak akan pernah diraih tanpa tantangan. Sebuah permata tidak akan pernah didapat tanpa polesan. Begitu pula kesuksesan yang tidak akan pernah diraih tanpa tantangan. Tiara. Kadang, menjadi sukses bukan berarti ketika kita dikenal oleh banyak orang ataupun memiliki uang yang banyak. Namun, terkadang, sukses bisa diartikan adalah bagaimana kita mencintai diri sendiri. Saya Tiara, beberapa bulan yang lalu saya adalah pribadi yang tidak menyukai diri sendiri, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah
insecure. Saya merasa orang lain lebih baik daripada saya, namun ternyata itu malah membuat saya merasa tidak berguna. Lalu melalui debat, melalui Toastmaster, saya mulai mencari apa yang saya sukai. Ternyata saya senang berbicara, saya senang berbagi sesuatu dengan teman-teman. Bahkan melalui debat, saya berkenalan dengan lebih banyak orang yang memberikan dampak positif untuk saya. Saya mulai kembali mengeksplor diri, saya lebih memperdalami dunia public speaking atau berbicara di depan umum, dan saat ini saya lebih berani untuk mengekspresikan diri di media sosial dan saya mencintai diri sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport saya, karena tanpa teman-teman, saat ini Tiara bukanlah Tiara yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih Tiara. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi hari ini. Tiara, tadi saya katakan Tiara sempat juara kemarin. Itu hasil dari tiap minggu seperti ini latihan. Kalau enggak pidato, ya kalau enggak pidato yang dipersiapkan, pidato yang topik spontan, pidato yang tidak dipersiapkan ini. Kalau di Denpasar Bahasa namanya topik spontan, begitu. Nanti ada juga tahun ini enggak tahu, mungkin ini ya kontesnya nanti mungkin kontes penilaian, bukan kontes topik spontan, tapi nggak apa-apa. Latihan berbicara setiap minggu. Nah, kalau ada teman-teman yang melihat ada seseorang yang bagus cara bicaranya atau apapun itu, silahkan. Misalnya, saya lihat, oh Bu Harlina ini bagus ya, saya mau belajar sama Bu Harlina. Silahkan menghubungi Bu Harlina. Kalau enggak tahu nomornya Bu Harlina, tanya sama Bu Emi, tanya sama Amel, tanya sama Denny. Gitu ya. Jadi silahkan memilih. Gitu. Siapa mau belajar sama siapa. Walaupun sudah punya mentor sendiri, misalnya punya pembimbing sendiri. Tapi boleh bertanya sama siapapun di Toastmaster. Apalagi yang serasa dekat di hati. Gitu. Rasa cocok gitu ya. Oke, dengan demikian sesi ini selesai. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Silahkan Pak Fadli. Baik, luar biasa TTM Ayu, Distinguished Toastmaster Ayu. Beliau adalah beliau adalah mentor saya juga dalam Toastmaster ini. Tiap saya mau tampil, ya saya akan sharing dulu, menimba ilmu dari beliau. Jadi topik spontan ini, ya kalau kata spontan itu saya pertama kali dengar istilahnya mungkin dari televisi kali. Ada komeng, ada uhuinya. Nah ini karena topik spontan nggak ada uhui dan komengnya. Tadi pertanyaannya juga ya banyak yang tidak mudah juga untuk dijawab kalau seandainya kita tidak berpikir, apalagi ini berpikirnya secara spontan atau tiba-tiba. Baik, kita beralih pada agenda berikutnya, ya ini agenda untuk foto bersama. Dan setelah itu kita akan istirahat selama 5 menit. Pada yang bertugas untuk mengambil foto bersama, Toastmaster Denny Surya. Ya, terima kasih, Fadli. Ya, saya umumkan juga waktu semua bisa dipilih, yaitu Harimal, Desan, Ruth, sama Tiara. Dan untuk itu, mari kita sekarang ke sesi berikutnya, itu foto. Ada foto 2 kali, di mana foto pertama adalah foto ketika kita lagi biasa saja. Kedua, foto ketika kita lagi sedih, kehilangan teman curhat. Jadi kita bingung siapa yang diajak curhat. Jadi kita mulai foto pertama. Tiara sama Lasmi kalau bisa menghidupkan video, saya hitung 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang saya akan mengambil foto pertama. Silakan siap-siap untuk foto biasa ya. 1, 2, 3. Oke, coba saya lihat. Bentar.
Ini ada baru ganti sebentar ya. Saya ulang. 1, 2, 3. Oke. Saya akan ambil foto. Mana nih? Oke. Kemudian untuk foto kedua, silakan dipersiapkan gayanya. Itu gaya ketika kita kehilangan teman curhat. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya coba. Jangan tahan dulu posenya. Karena ini HP laptop baru saya agak kesusahan foto. Tahan posenya. 1, 2, 3. Oke, saya tahan ya. Saya ambil foto dulu, sabar. Saya agak kesulitan. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fadli. Baik, itu tadi Denny yang bertugas untuk menghitung waktu sekaligus mengambil foto kita bersama. Sekarang kita masuk untuk istirahat selama 5 menit pada pewaktu. Tolong dibantu untuk waktu istirahatnya. Baik, terima kasih. Kita mulai istirahat mulai dari sekarang. Baik, waktu istirahatnya sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada agenda utama yang ketiga, yakni sesi penilaian atau sesi evaluasi yang akan langsung dipandu oleh penilai umum kita, Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Dipersilakan. Terima kasih pengarah acara. Berarti kita sudah berada di sesi terakhir ya, sesi penilaian, di mana semua anggota tim saya akan memberi laporan. Laporan dari observasi mereka, dari hasil dari mereka mendengar dan melakukan tugas mereka. Karena di Toastmasters kita belajar bukan hanya mengenai public speaking, tapi juga sebenarnya mengenai komunikasi, yaitu bukan hanya mengenai berbicara, tapi juga mengenai mendengar. Dan itu yang dilakukan oleh anggota tim saya hari ini. Yang pertama yang saya mau panggil ke panggung penilaian adalah panggung virtual adalah penilai individu dari pembicara pertama Toastmaster Nopa Rusadi. Marilah kita menyambut Toastmaster Amelia. Bu, sudah tadi saya kan yang karena dia mau. Oh iya sudah ya. Oh iya betul. Waduh, sorry. Baik. Saya nggak itu. Ya saya lupa. Saking terbiasa ya. Baik, ya tadi kan langsung dinilai ya. Sekarang kita manggil penilai individu yang berikut yang menilai pidato yang dipersiapkan yang kedua oleh Toastmaster Emi. Marilah kita sambut Toastmaster Dian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penilai umum DTM Harlina. Untuk kepada Toastmaster Emi, selamat. Anda telah menyelesaikan pidato Anda. Dan pada penampilan pidato Anda hari ini, saya melihat sudah banyak hal yang sudah baik sekali. Yang pertama adalah mengenai interaksi. Jadi sudah ada interaksi, bahkan tadi kalau tidak salah ada 2 kali interaksi dengan para penonton atau dengan audiensnya. Kemudian untuk olah tubuhnya itu sudah banyak sekali tadi terutama gerakan tangan, terus kemudian ekspresinya, ekspresi pada saat mendapatkan proyek ataupun pada saat memberikan proyek kepada timnya dan juga contoh-contoh yang diberikan. Kemudian sesuai dengan tujuan pidatonya, tujuan proyeknya ini, yang saya lihat adalah atribut yang dimiliki sebagai pemimpin. Yaitu yang pertama adalah komunikasi ke timnya mengenai tujuan proyek pemilahan sampahnya yang berubah dari rumah. Kemudian sudah ada sikap terbuka dari Toastmaster Emi mau mendengarkan kesulitan timnya karena setelah beberapa bulan dijalankan ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Kemudian sebagai
pemimpin itu juga sudah ada integritas. Jadi bahwa tidak hanya bicara tapi langsung praktek, bahkan dengan memberikan contoh baik itu penggunaan minuman, tadi penggunaan botol minuman ataupun dengan tempat makan. Bagaimana untuk pemilahan sampah itu. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari segi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Yaitu saya melihat sudah ada proses delegasi. Jadi dari proyek yang diberikan oleh atasannya itu kemudian pemilihan, sudah ada pemilihan koordinator dan juga kemudian Toastmaster EMI mendelegasikan kepada koordinator itu untuk memilih timnya, tim lebih yang di bawahnya lagi, yang kecilnya. Kemudian ada juga yang kedua adalah motivasi kepada timnya. Jadi pada saat perjalanannya proyek ini, kemudian ada kesulitan, bahwa ternyata sangat sulit sekali untuk melakukan pemilahan sampah dan sudah mulai pada putus asa. Jadi di sini sudah diberi Toastmaster EMI sebagai pemimpin itu memberikan motivasi dan juga tidak putus asa untuk terus memberikan follow up dan juga memberikan contoh, terutama yang contoh itu yang paling praktek. Jadi secara praktek itu realitasnya itu, jadi sebagai tim kita merasa oh ternyata pemimpin saya pun melakukannya gitu kan, walaupun mungkin hanya jadi ada merasa tidak enak hati juga, mungkin ada seperti itu juga. Nah kemudian untuk yang supaya pidato Anda menjadi lebih bagus lagi, saya ingin memberikan saran adalah tadi sebetulnya sudah ada sekilas mengenai evaluasi ya, jadi review karena ternyata setelah berjalan ada kesulitan. Tapi kalau ini dari proyek yang Anda buat ini, evaluasinya tuh lebih detail lagi. Apakah sudah berhasilnya sampai berapa persen, terus kemudian action-nya yang akan dilakukan ke depannya supaya bisa lebih baik dari yang sekarang. Gitu. Itu sih dari saya. Dan secara keseluruhan saya suka pidatonya Toastmaster EMI ini, sangat bermanfaat dan saya tunggu pidato-pidato selanjutnya. Sekian pada penilai umum. Terima kasih kepada penilai individu. Sekarang saya mau tanya kepada pencerat waktu, bagaimana dengan waktu yang digunakan oleh kedua penilai individu? Terima kasih Bu Carlina. Untuk kedua penilai individu bisa dipilih Amel 325, Dian 317. Mungkin dari saya, terima kasih. Silakan kepada pengumpul kertas suara untuk memimpin. Baik teman-teman, ayo kita voting. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke bagian yang berikutnya, ke tugas yang berikutnya, yang akan memberi laporan bagaimana dia mengamati tata bahasa kita. Marilah kita sambut pengamat tata bahasa, Toastmaster Desam. Terima kasih pengamat umum Bu Arlina. Saya akan coba membagikan sebentar. Ya, saya akan memberikan laporan saya tentang pengamatan saya selama di acara ini. Kata acuan kita adalah acuh. Ada beberapa orang yang menggunakan kata acuh, yaitu Toastmaster EMI dengan acuh, tak acuh, atau acuh. 3 kali acuh dan juga
TM ayu acuh. Ada beberapa kata yang saya rasa menarik di sini. Yang pertama, diiringi dengan musik itu sangat sempurna. Ada juga dari TMMI berubah dari rumah. Menurut saya ini menarik, dan juga memimpin dengan keteladanan. Dari Toastmaster Ayu, berbagi cerita itu mungkin sesuatu yang positif. Dan yang terakhir adalah belajar akan membuat hidup lebih baik. Menurut saya ini adalah kalimat yang menarik. Dan ada beberapa tata bahasa mungkin yang di sini adalah instruksi. Saya mendengar salah satu instruksi dengan mengungkapkan bawalah kantong dan tempat makan. Di sini ada kata lah. Nah, ini bagus sekali. Ada mungkin bisa juga seperti ceritakanlah keluh kesahmu. Itu contoh mungkin yang lainnya. Untuk pemakaian bahasa asing, ada beberapa kata yang disebutkan. Sebenarnya setelah penyebutan tersebut ada kata bahasa Indonesianya. Tapi alangkah baiknya jika hanya dikatakan bahasa Indonesia saja. Yaitu action, tadi ada aksi, dan juga di sini leading by examples, bisa juga memimpin dengan keteladanan. Sebenarnya udah diucapkan dalam bahasa Indonesianya. Dan yang terakhir insecure. Oke, baiklah, ini saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Herlina. Terima kasih banyak untuk pengamat tata bahasa, dan sekarang kita maju ke pemerhati bunyi tanpa makna, yaitu Toastmaster John. Baik, terima kasih DTM Harlina. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan saya mengenai bunyi tanpa makna. Saya mulai dari Denny Surya, Toastmaster Denny Surya, mengucapkan 3 kali, kemudian 2 kali. Kemudian di TM Harlina, saya tidak menemukan atau pengulangan kata. Selamat. Kemudian Toastmaster Desan, saya juga tidak menemukan bunyi tanpa makna. Selamat. Kemudian ada Ibu Toastmaster Emi, saya juga tidak menemukan bunyi tanpa makna. Selamat. Kemudian Toastmaster Fadli, saya mendengar A 2 kali, kemudian 2 kali, kemudian 3 kali, dan pengulangan kata 1 kali. Kemudian ada Amelia, Toastmaster Amelia, saya tidak menemukan bunyi tanpa makna. Selamat. Kemudian di TM Ayu Anantia, saya mendengar 1 kali, kemudian 1 kali. Kemudian ada Toastmaster Tiara, saya tidak menemukan bunyi tanpa makna. Selamat. Kemudian ada Toastmaster Nova, saya juga tidak menemukan bunyi tanpa makna. Selamat. Kemudian Ruth, Toastmaster Ruth, saya menemukan 1 kali, kemudian ada 1 kali. Kemudian ada Toastmaster Dian Halid, saya menemukan pengulangan kata 3 kali. Kemudian ada Harimau, Toastmaster Harimau atau Toastmaster Tiger, saya tidak menemukan bunyi tanpa makna di sana. Selamat. Kemudian ada Toastmaster Lasmi, saya tidak menemukan bunyi tanpa makna. Kemudian saya rasa semuanya sudah saya sebutin. Benarkah? Baik. Saya menemukan 1 ke saya barusan. Baik, cukup sekian 2 kali sekarang. Untuk saran bagi saya untuk kedepannya, mungkin pada saat kita berbicara, di stop dulu, supaya berpikir sejenak, kemudian dilanjutkan berbicara, mengeluarkan kata-kata supaya bunyi tanpa makna bisa ditekan, atau untuk kemudian hari bunyi tanpa makna bisa berkurang.
Terima kasih. Cukup sekian dari laporan dari saya. Kembali kepada DTM Harlina. Silakan. Terima kasih kepada penghitung bunyi tanpa makna, dan sekarang saya memberi laporan saya sendiri. Saya mau minta maaf, saya agak terlambat berapa menit dan seharusnya saya datang lebih awal ya, biar saya bisa lihat bagaimana suasana dan pasar bahasa sebelum mulai, pas mulai enggak. Dan karena saya lihat mulainya kayaknya hampir pas ya, mungkin terlambat 1 menit saja. Kalau menurut agenda kita sedikit terlambat 10 menit, saya kurang perhatikan di mana ya, saking seru para pidato-pidato, jadi saya nggak memperhatikan di mana ya keterlambatannya terjadi. Tapi ya saya pikir pidatonya sudah bagus, saya senang sekali dengan pidatonya ya. Selamat kepada Toastmaster Nopa membawa pidato pertamanya. Selamat juga ke Toastmaster Amy, sangat menarik. Juga para pembicara pidato dadakan, mereka juga pidatonya bagus-bagus. Mungkin juga karena topik yang diberi juga oleh Toastmaster Ayu cukup itu ya, menantang, tapi bukan menantang artinya terlalu susah ya, tapi terbuka banyak kemungkinan untuk ada banyak, jadi kita bisa menjawab dengan berbagai cara ya, dan itu cukup bagus. Mungkin selain pertanyaan yang cukup bagus yang saya suka, mungkin lain kali bisa dijelaskan dalam hidup sehari-hari ini sebenarnya sesi topik spontan itu bergunanya untuk apa. Saya juga salut kepada Toastmaster Tiger untuk kegigihannya, dan saya memberi ya semangat terus ya, terus datang ke Denpasar Bahasa biar bisa berlatih terus. Kemudian untuk saya mau terima kasih juga kepada semua anggota tim saya yang cukup bagus ya observasinya. Kalau mengenai waktu, saya juga bingung nih. Kalau dulu kan kita selalu bilang angkat tangan, jadi Anda berada di pojok atas, tapi sekarang kelihatannya ada perubahan di Zoom. Jadi kalau kita angkat tangan, pada satu saat mereka nurunin. Kita angkat lagi nurunin. Jadi saya bingung bagaimana sebaiknya. Nah, saya perhatikan kebetulan pewaktunya juga Zoom host ya. Sebenarnya ada ini salah satu saran, tapi apa bisa atau enggak? Sebenarnya ada yang kalau kita jadi host, kita bisa klik saat di menu di mana urutan kita itu, urutan video kita bisa diikuti sama semua orang, dan Zoom host bisa memindahkan video-video. Nah, mungkin itu bisa jadi, mungkin Zoom host bisa memindahkan video timer ke paling kiri misalkan. Tapi saya belum sendiri belum coba ya apa itu bisa jadi solusi yang terbaik. Kemudian pengarah acara, saya merasakan bagus ya. Untuk yang pertama kali, hebat. Tepuk tangan dong untuk pengarah acara. Well done. Saya pikir bagus ya cara memperkenalkan semua sesi. Hanya satu masukan, mungkin kalau di Zoom agak sulit ya. Tapi bisa dicoba juga sebagai pengarah acara. Setiap kali Anda memperkenalkan orang, setelah Anda memperkenalkan orangnya, Anda juga tepuk tangan. Jadi ikutin sama orang yang lain. Itu bisa juga lebih menghangatkan situasi lagi. Biarpun Anda tidak di sesinya, misalnya sesi pidato dadakan ya, memang dipimpin oleh DTM Ayu, tapi kalau satu pembicara sudah selesai bicara, Anda juga bisa bertepuk tangan. Untuk ya mungkin siapa tahu pada satu saat Anda berada di onsite, Anda sudah punya kebiasaan itu, yaitu memberi semangat juga kepada para pembicara. Itu saja. Kalau saya sih pikirnya enak juga suasana di sini, sangat suportif ya, sama mendukung kepada para anggota, juga kepada para tamu. Ya, karena itu saya suka kembali main di sini di Klub Toastmasters Denpasar Bahasa. Terima kasih dan kembali ke pengarah acara. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Harlina
Indra. Sekarang kita, ya sebelum ke penghitung kertas suara, tadi para penilai, mulai dari penilai umum, penghitung waktu, pengamat tata bahasa, penghitung bunyi tanpa makna, sudah menyampaikan laporannya masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa berguna bagi kita semua agar kita bisa terus berkembang, bisa terus berubah ke arah yang lebih baik, dan kita menjadi acuh. Nah, ini kata acuh, saya keluarkan kata acuan kita. Jadi peduli terhadap masukan-masukan yang telah disampaikan oleh para penilai. Baiklah, berikutnya kita ke penghitung kertas suara. Kepada penghitung kertas suara, Toastmaster Tiara, disilakan. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah voting, sekarang waktunya siapakah yang menjadi favorit? Jeng 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 jeng, tunggu sebentar ya, share screen terlebih dahulu. Selamat kepada diri saya sendiri. Tolong ambil foto Kak Amel. Oke, sebentar. Belum, bentar. Oh, belum. Ya, oke. 1, 2, 3. Sudah. Dan selanjutnya untuk pembicara terfavorit, penilai individu terfavorit maksudnya. Selamat Kak Amel dan juga Kak Dian. Yang foto siapa, Tiara? Ya, boleh. Tunggu sebentar. 1, 2. Amelnya belum, Amelnya belum Ya. Ya udah. Udah. 1, 2, 3. Lagi Bentar, sekali. ini kok masih MIR-nya ininya? Salah sertifikat. Oh iya. Udah, nah mohon maaf. Terjadi kesalahan. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semua. Baik, itu tadi dia. Ini belum difoto. Bu Emi. Oh ya, Bu Emi ya. Emi sama. Oh, foto nih. Oh, Ya. oke. Alright. Cara tolong di-share. Oke, tunggu sebentar. Share screen, ready. Bu Emi. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bu Terima Emi. kasih. Terima kasih. Baik, itu tadi dia sesi yang tidak kalah penting. Sesi untuk mengumumkan siapa yang menjadi terfavorit. Dan sudah sama-sama kita ketahui. Berarti dengan tadi sesi pengumuman pemenang, pengumuman terfavorit, berarti seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Maka dari itu, saya akan undur diri dan mengembalikan kendali kepada Presiden Denpasar Bahasa Toastmaster, yakni Toastmaster Denny Surya. Disilakan. Terima kasih pengacara Fadli. Ya, Fadli hari ini sangat keren. Saya setuju sama Bu Harlina. Saya juga mengucapkan terima kasih buat para anggota debat yang sudah datang. Desan, Tiara, Fadli, Bu Emi, Amel, Ayu Antiah, Harimau atau Tiger,
John, serta juga saya mengucapkan terima kasih sudah tamu-tamu dari Toastmaster yang lain, Dian Harlim, Ruth, Laksmi, Bu Ardina. Hari ini penutup pertemuan hari ini akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan terima kasih. Saya tutup. Sudah selesai.